5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga anak-anak tetap sehat selalu. Pagi hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman di sekolah. Kita mulai dari pembelajaran pertama. Mari kita belajar bersama-sama. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Lihat pada gambar berikut. Benny dan teman-temannya sedang bekerja sama, bergotong royong, kerja bakti. Apa yang dilakukan teman-temannya? Teman-teman Benny semuanya saling membantu. Ada yang memasang bigora, ada yang memindah pot, ada yang membantu bu guru, dan lainnya. Pernahkah kamu melakukannya? Pasti anak-anak pernah melakukan kegiatan ini di sekolah. Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya menghias vas bunga. Nah, saat menghias vas bunga, Benny dan teman-temannya mendapat tugas menghias vas bunga dengan biji-bijian. Biji-bijian yang digunakan untuk menghias vas bunga beraneka macam. Contohnya, ada biji jagung, ada biji kacang merah, ada biji kacang hijau, ada biji kuaci, dan banyak lain macam biji-bijian yang bisa digunakan Benny dan teman-temannya untuk menghias vas bunga. Nah, di subtema 2 ini, pembelajaran 1, nanti anak-anak mendapat tugas membuat vas bunga untuk penilaian SBK, untuk penilaian keterampilan. Nah, vas bunganya anak-anak nanti juga dihias menggunakan biji-bijian yang beraneka macam. Lebih dari 1, 2, atau 3 biji tidak apa-apa. Tuliskan bahan untuk menghias vas bunga. Nah, anak-anak nanti saat membuat hiasan vas bunga, bahan apa saja yang diperlukan untuk menghias vas bunga? Lihat gambar di samping. 1. Anak-anak pastinya harus membutuhkan yang pertama yaitu vas bunga. Vas bunganya kalau bisa berupa kendi biar sama semua ya. Kendi ya, buat vas bunga terbuat dari tanah liat. Kemudian pensil yang kita butuhkan yaitu pensil untuk menggambar sketsa sebelum kita menghias vas bunganya. Yang ketiga, anak-anak pastinya membutuhkan lem, yaitu untuk melengketkan biji-bijian ke vas bunga yang mau dihias. Yang keempat yaitu kuas lem untuk membantu anak-anak melengketkan, menempelkan biji-bijian ke vas bunga supaya tangannya anak-anak tidak kotor, tidak terkena langsung oleh lem. Yang kemudian yaitu biji-bijian. Nah, biji-bijian yang digunakan anak-anak boleh lebih dari 2 atau boleh lebih dari 3. Yang terakhir yaitu penghapus. Gunanya apa anak-anak? Untuk menghapus mungkin sketsa anak-anak ada yang salah. Kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Anak-anak sudah tahu ya, bahan apa saja yang digunakan untuk menghias vas bunga. Kemudian sediakan bahan tersebut, juga sediakan lem dan sarung tangan. Sebelum anak-anak menghias vas bunga, anak-anak perlu memilih pola hiasan. Supaya apa?
supaya anak-anak saat mengerjakan, anak-anak tidak kebingungan untuk menentukan bagaimana pola hiasan anak-anak. Di buku paket anak-anak ada beberapa pola hiasan. Anak-anak boleh memilih mana yang anak-anak suka. Kemudian setelah anak-anak sudah menentukan pola hiasan yang digunakan anak-anak untuk menghias vas bunga, di sini nanti anak-anak disuruh menuliskan ciri-ciri dari karya anak-anak. Anak-anak tadi membuat vas bunganya dari kendi. Kemudian anak-anak hias. Setelah vas bunga yang anak-anak hias itu jadi, tugas anak-anak menuliskan ciri-ciri dari karyanya anak-anak. Dari vas bunga yang anak-anak kerjakan. Dikasih contoh Bu Guru ya. Contoh ciri-cirinya. Terbuat dari kendi. Vas bunga anak-anak jika terbuat dari kendi, boleh ciri-cirinya seperti ini. Terbuat dari kendi. Ciri yang kedua, menggunakan biji-bijian. Jika anak-anak menghiasnya selain biji-bijian, ada munte atau ada cat air, boleh anak-anak tambahkan, yaitu menggunakan biji-bijian, cat air, boleh. Kemudian memiliki bentuk yang unik. Atau nanti anak-anak hasil karyanya anak-anak itu suka warna yang cerah, boleh dikasih ciri-ciri. Memiliki warna yang cerah, boleh. Sesuai hasil karya anak-anak. Nanti yang keempat dan kelima, anak-anak isi sendiri sesuai hasil karya anak-anak. Benny bekerja secara kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi. Apa yang didiskusikan Benny dan kelompoknya? Yaitu menyelesaikan tugasnya. Benny berkata, Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijian? Jawab Dayu, itu ada Benny, ada di depan Udin. Perhatikan ya anak-anak, percakapan ini bisa membantu anak-anak untuk mengerjakan latihan paketnya nanti di halaman 72. Karena di paketnya anak-anak tidak ada percakapan ini. Selanjutnya, Dayu berkata lagi, Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya. Berarti Benny sedang meminta tolong kepada Udin. Jika anak-anak sedang meminta tolong kepada temannya, sebaiknya anak-anak menggunakan atau berkata dengan lebih sopan. Jawab, baiklah Benny, jawabnya Udin. Kemudian Benny berucap, terima kasih Udin. Setelah kita mendengarnya halaman 72. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Benny sedang menghias vas bunga dengan biji-bijian. Soal selanjutnya, siapa yang berniat membantu Benny? Siapa tadi anak-anak yang berniat membantu Benny? Yaitu Dayu dan Udin. Soal ketiga, apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Apa ya tadi ya yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Yaitu Benny menanyakan lem kepada Dayu. Soal keempat, Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Benny? Benny mengatakan kalimat minta tolong. Soal terakhir, apa arti perkataan Dayu terhadap Benny? Apa arti perkataan yang diucapkan Dayu terhadap Benny? Artinya, Dayu menyampaikan lemnya ada di depan Udin. Itu semua adalah percakapan dari Benny, Udin, dan Dayu. Kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga.
Kelompok Beni selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Anak-anak masih ingat mengukur panjang benda? Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda adalah apa anak-anak? Penggaris. Selain penggaris, bisa menggunakan meteran dan jangka sorong. Nah, Bu Guru memiliki gambar. Ya, gambar pertama yaitu meja. Nah, nanti di buku paketnya anak-anak ada. Meja, gambar yang kedua yaitu pulpen. Gambar yang ketiga yaitu ikat pinggang. Nanti anak-anak ukur di rumah. Meja yang ada di rumah, pulpen, dan ikat pinggang anak-anak. Bagaimana Bu Guru cara mengukurnya? Kita belajar bersama-sama cara mengukur panjang benda, yaitu menggunakan penggaris. Lihat ujung benda. Ujung benda letakkan lurus dengan angka 0. Kemudian ujung selanjutnya kita lihat berada di angka berapa. Nah, lihat pulpen ini. Di angka 14, berarti panjang pulpen ini yaitu 14 cm. Contoh yang kedua yaitu kita mengukur ikan. Lihat ujung ikan. Mulut ikan ini ya. Kita tempelkan pada angka 0. Kita mengukur itu dimulai dari angka 0. Kemudian luruskan dengan penggaris. Lihat paling ujung yaitu angka berapa? 20. Jadi panjang ikan ini 20 cm. Bisa ya anak-anak? Nanti anak-anak coba mengukur bangku, pulpen, dan ikat pinggang di rumah. Anak-anak masih ingat 1 meter artinya sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Jika Bu Guru memiliki panjang benda 3 meter, berapakah sentimeternya? Caranya 3 dikali 100. 100 itu tadi dari sini. Karena 1 meter adalah 100 cm. Contoh ini yaitu 3 meter. Jadi 3 dikali 100. Hasilnya 300 cm. Contoh selanjutnya. Bu Guru memiliki panjang benda 4 meter. Berapakah sentimeter? Caranya sama. 4 dikali 100. Kenapa kok dikali 100? Karena 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 4 meter sama dengan titik-titik centimeter. Caranya 4 dikali 100. Yaitu hasilnya 400 cm. Bagaimana jika sebaliknya anak-anak? Jika sebaliknya, sekarang lihat 100 cm itu sama dengan 1 meter. Lihat contoh berikut. Bu Guru memiliki panjang benda 3 bagi 100. Caranya kita coret 0 di belakang, 0 paling belakang dulu. Jika di sini 0-nya coret 1, berarti di sisi kiri juga kita coret 1. Ini kita coret lagi. Sini juga harus kita coret. Jadi tersisa 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Yaitu 3 meter. Nanti coba anak-anak kerjakan paketnya halaman 74. Di situ anak-anak disuruh untuk merubah sentimeter menjadi meter. Semoga pembelajaran kali ini yaitu tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman di sekolah pembelajaran 1 bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.